Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Melalui prioritas inayahnya kita dapat melaksanakan tugas ujian akhir semester ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat besertakan salamnya Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin atba'ut tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ibu Nuis yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita PAI 5D yang telah membersamai kami selama ini. Kami di sini dari kelompok 8 akan sedikit mengupas materi mengenai komponen pendidikan Islam sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Nais Marpuah MMPD. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Wilda Dafa Aulia dari PAI 5D. Dan partner saya Nurul Hikmah dari PAI 5D. Insya Allah, pada hari ini kami akan memaparkan materi yang berjudul komponen pendidik Islam. Mari kita simak penjelasannya. Disimak baik-baik ya. Kita langsung saja pada sesi pemaparan materi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama dalam komponen pendidikan Islam. Apa sih teh komponen yang pertama itu? Nah, di dalam komponen pendidikan Islam, komponen pertama itu tentunya tentang pendidikan Islam sendiri. Nah, di sini saya akan mengupas sedikit tentang pengertian pendidikan Islam. Nah, sebelum jauh kepada pendidikan Islam, di sini saya akan membahas tentang pengertian pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan adalah media dalam mendidik dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam peserta didik, tentunya di dalam potensi-potensi kemanusiaan yang primordial. Nah, sedangkan pendidikan Islam adalah suatu proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengembangkan potensi individu baik secara aspek spiritual, aspek intelektual, aspek fisik, ataupun aspek emosional itu termasuk ke dalam aspek-aspek yang ada di dalam pendidikan Islam teh. Oh, jadi intinya itu ya, pendidikan Islam itu bukan hanya menghasilkan individu yang berintelektual saja, tetapi juga yang memiliki karakter kepribadian yang sesuai dengan agama Islam gitu ya teh. Lalu termasuk di dalamnya tentang pengembangan spiritual ya teh ya, emosional juga fisik gitu. Itu termasuk ke dalam pendidikan agama Islam, betul. Banyak banget berarti ya yang termasuk ke dalam pendidikan Islam itu. Iya, lalu di dalam pendidikan Islam itu pendidikan Islam mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu untuk membentuk insan yang beriman, insan yang berakhlakul karimah, lalu untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat gitu ya teh ya. Oke guys, setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari Teh Nurul mengenai pendidikan Islam, langsung saja kita masuk pada komponen yang kedua yaitu mengenai pendidik ya Teh. Nah, untuk pengertian pendidik sendiri menurut KBBI, pendidik adalah orang yang mendidik. Nah, pengertian ini menekankan atau memberikan arti bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan di dalam dunia pendidikan. Nah, sementara arti dari pendidikan Islam sendiri menurut Ahmad Tafsir menyatakan bahwa pendidikan adalah sama seperti dengan teori di barat, yaitu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap peserta didik. Nah, sementara pengertian dari guru atau pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Nah, di dalam pendidik di dalam perspektif Islam sendiri memiliki arti bahwa pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan. Nah, baik itu perkembangan peserta didik
baik secara potensi efektif, kognitif, dan psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai atau ajaran agama Islam gitu ya Teh ya. Oke, setelah kita mendengarkan pengertian pendidik, berarti kan seorang pendidik itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar ya. Harus membimbing terus mendidik peserta didik ya. Nah, berarti kan seorang guru itu harus memiliki kemampuan ya Teh. Iya betul. Boleh nggak dijelasin apa aja sih kemampuan yang harus dimiliki oleh guru? Nah, sebagai guru itu sebagai seorang pendidik dan pembimbing tentunya harus memiliki gitu beberapa kemampuan. Nah, diantaranya kemampuan-kemampuan itu biasa disebut dengan kompetensi. Nah, kompetensi itu diantaranya yang pertama kompetensi pedagodik. Nah, kompetensi pedagodik itu artinya adalah kemampuan seorang guru dalam membimbing anak. Nah, berarti kompetensi pedagodik ini merujuk pada keseluruhan konteks pembelajaran, baik itu belajar dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan yang semuanya dibimbing oleh guru. Lalu yang kedua, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Lalu kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial, yaitu kemampuan seorang guru dalam untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Nah, seorang guru itu harus mampu menjadi suri tauladan sebagai seorang guru yang berakhlakul karimah, sebagai seorang guru yang mampu berkomunikasi secara baik dengan peserta didik. Nah, lalu kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan seorang guru secara personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, kepribadian yang stabil, lalu kepribadian yang berwibawa. Seorang guru itu harus mampu gitu ya Teh menjadi role model seorang guru di dalam kepribadiannya, baik itu dalam segi misalnya cara guru menyelesaikan masalah misalnya Teh ya yang ada di kelas. Nah, guru itu harus mampu gitu menjadi suri tauladan para peserta didiknya gitu. Itu mungkin beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Tadi kita paparkan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai seorang pendidik dan pengajar. Tentunya seorang guru itu mempunyai amanah gitu ya Teh, beberapa amanah. Nah, amanah apa saja yang diemban oleh seorang guru gitu Teh, bisa dijelaskan? Boleh. Sebenarnya ini tuh udah disinggung ya dari awal-awal pembahasan mengenai tugas dan tanggung jawab seorang guru. Nah, menurut pendapat Al-Ghazali menerangkan bahwa tugas seorang pendidik itu yang utama yaitu menyempurnakan, menyucikan, terus membimbing manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran dan tugas seorang pendidik itu menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sebagai pengajar atau instruksional, lalu yang kedua yaitu sebagai pendidik atau edukator, lalu yang terakhir yaitu sebagai pemimpin atau manajerial. Sebagai pengajar, maksudnya itu guru dapat merencanakan program-program pengajaran dan mampu untuk menjalankan program yang telah disusunnya itu. Lalu sebagai pendidik, dia bisa mengarahkan peserta didik untuk menuju tingkat kedewasaan, terus berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Lalu yang terakhir sebagai pemimpin, yaitu memimpin jalannya pembelajaran, terus bisa mengendalikan peserta didik maupun dirinya sendiri gitu. Itu Teh. Oke, setelah tadi kita mendengarkan
tentang tugas seorang guru sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pendidik. Nah, tentunya guru itu mempunyai beberapa hak ya Teh ya, sebagai seorang pendidik dan pemimpin. Nah, tugas dan sebagai seorang guru itu apa saja sih Teh? Boleh dijelaskan? Sebenarnya ya, hak seorang guru itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1 yang menyatakan dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya, guru itu memiliki hak, diantaranya terjaminannya kesejahteraan, terus penghasilannya juga sudah dijamin gitu ya untuk sejahtera. Terus yang kedua yaitu guru itu memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan haknya. Kan sekarang itu banyak kasus ya Teh mengenai guru yang tidak bisa tidak bisa mendapatkan haknya gitu. Iya, terus sebagai seorang guru terus jadi nggak dilindungin ya, maksudnya Teh seperti kasus-kasus yang belakangan pernah terjadi gitu ya. Terus yang ketiga yaitu guru itu bisa memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran yang menunjang pembelajaran dan menunjang kelancaran tugas keprofesionalannya. Terus yang terakhir yaitu guru memiliki kesempatan untuk berperan ya secara aktif dalam penentuan kebijakan pendidikan. Jadi guru itu harus ikut andil dalam menentukan program-program yang akan dijalankan gitu ya. Kan guru ya yang menjalankan tugasnya, jadi guru juga harus ikut andil dalam penentuan program-program itu. Gitu Teh. Jadi mungkin sebagai seorang guru kita itu mempunyai hak gitu ya, yang hak untuk kita dapatkan, diantaranya kesejahteraan hidup ya. Sebagai seorang guru walaupun misalnya honorer, kita itu sebetulnya mempunyai hak untuk mempunyai kesejahteraan hidup. Betul. Lalu mendapatkan perlindungan ya. Sebagai seorang guru kan sekarang banyak terancamnya ya, guru itu sekarang itu banyak sekali disalahkan, bahkan sebagai seorang guru pada zaman sekarang itu susah untuk mendapatkan sebuah perlindungan ya Teh ya, diantaranya seperti itu. Sekian yang dapat kami sampaikan gitu ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun dalam penyampaian. Kekurangan. Ya betul, kekurangan dalam penyampaiannya. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.